I just had to let you know you're. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi pemasaran. Perkenalkan, nama saya Safiana Safira. Saya Dewi Triani. Saya Nanda Zari. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi sistem informasi pemasaran atau SIP. Sistem informasi pemasaran merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, serta menyediakan informasi terkait pemasaran yang dibutuhkan perusahaan. Sistem ini membantu pihak manajemen dalam memahami pasar, mengetahui kebutuhan konsumen, dan menentukan strategi pemasaran yang sesuai. Selanjutnya ada komponen utama sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada sistem data internal, bagian yang mengelola informasi dari dalam perusahaan seperti data, penjualan, stok barang, biaya operasional, dan laporan keuangan. Yang kedua ada sistem intelijen pemasaran, yaitu sistem yang bertugas memperoleh informasi mengenai perkembangan pasar, aktivitas pesaing, serta perubahan lingkungan bisnis. Yang ketiga ada sistem riset pemasaran, proses pengumpulan data dan analisis data untuk mengetahui kebutuhan, preferensi, serta perilaku pelanggan. Yang keempat ada sistem pendukung keputusan pemasaran, sistem yang menggunakan metode analisis dan teknologi untuk membantu manajemen dalam menentukan keputusan pemasaran yang lebih tepat. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peran MIS. Yang pertama ada fungsi dari segmentasi pasar dan penargetan konsumen, yaitu dengan menentukan target pasar yang tepat dan pelanggan yang berpotensial. Yang kedua ada pengembangan produk dan layanan, yaitu membantu memahami kebutuhan pelanggan sehingga perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan sesuai dengan pasar. Yang ketiga ada penetapan harga yang optimal, yaitu mendukung penentuan harga yang kompetitif berdasarkan kondisi pasar dan persaingan tanpa mengurangi keuntungan perusahaan. Yang keempat ada manajemen kampanye pemasaran, yaitu dengan membantu merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kampanye pemasaran secara efektif. Yang kelima ada analisis kinerja pemasaran, yaitu dengan memantau hasil pemasaran melalui KPI untuk mengukur keberhasilan strategi yang telah dijalankan. Selanjutnya ada peran dari sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi strategi pemasaran. Yang kedua meningkatkan kolaborasi antar departemen seperti pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Yang ketiga membantu perusahaan beradaptasi terhadap perubahan pasar dengan cepat. Yang keempat ada mengintegrasi berbagai saluran pemasaran agar selaras dengan tujuan bisnis. Yang terakhir yaitu mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Manfaat implementasi sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat dengan menyediakan informasi secara real time dan mendukung keputusan berbasis data. Selanjutnya efisiensi operasional dengan mengotomatisasi proses pemasaran dan mengurangi beban kerja dan biaya operasional. Selanjutnya ada peningkatan kepuasan pelanggan dengan memberikan penawaran yang lebih relevan dan meningkatkan loyalitas kepada pelanggan. Yang keempat ada pemahaman pelanggan yang lebih baik, yaitu dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dan mendukung strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang terakhir ada keunggulan kompetitif dengan memantau aktivitas persaingan dan perubahan pasar, serta membantu perusahaan beradaptasi dan berinovasi lebih cepat. Selanjutnya ada tantangan dan implementasi sistem informasi pemasaran. Tantangan pertama adalah integrasi data. Tantangannya adalah bagaimana menyatukan data dari berbagai pintu yang berbeda. Data keuangan ada di ERP, data konsumen ada di CRM, kemudian tren ada di media sosial. Kalau sistem-sistem ini tidak bisa saling terhubung, maka tim marketing akan kesulitan mendapatkan gambaran yang utuh. Kemudian kedua ada kualitas data. Data itu bahan bakar keputusan bisnis. Kalau data yang masuk tidak lengkap atau salah, keputusan yang kita ambil pasti akan meleset. Akibatnya kita bisa salah sasaran dan membuang anggaran iklan dengan sia-sia. Ketiga, ada biaya tinggi. Membangun sistem ini butuh investasi besar, bukan cuma beli software di awal, tapi ada biaya langganan, perawatan berkala, sampai biaya infrastruktur teknologi yang harus terus diperbarui agar performanya tetap stabil. Keempat, ada resistensi perubahan. Tantangan tersulit seringkali bukan teknologinya, tapi manusianya. Banyak karyawan menolak karena sudah nyaman dengan cara lama atau sistem manual. Mereka takut sistem baru ini justru bikin kerjaan makin rumit. Terakhir, ada keamanan dan privasi. Data pelanggan itu aset yang sangat sensitif.
Jika sampai bocor, reputasi bisnis kita taruhannya. Apalagi sekarang aturan privasi itu sangat ketat, seperti standar HIPAA di industri kesehatan yang bisa mendenda kita sangat besar kalau kita lalai. Studi kasus implementasi sistem informasi pemasaran di perubahan e-commerce. Profil perusahaan, sebuah perusahaan e-commerce global. Kemudian tantangan awalnya mengalami hambatan besar saat mengintegrasikan MIS baru ke dalam sistem lama mereka. Selanjutnya ada solusi dan penerapan. Memfokuskan MIS untuk analisis perilaku belanja secara real time, menyederhanakan proses check out dan otomatisasi kampanye email personal. Hasil akhirnya dia sukses meningkatkan tingkat konversi, mendongkrak volume penjualan secara signifikan, serta mempertahankan posisi kompetitif melalui strategi harga yang adaptif. Terakhir yaitu ada kesimpulan, sistem informasi pemasaran atau MIS merupakan alat penting dalam manajemen informasi pemasaran dan pengambilan keputusan strategis. Dengan menyediakan data dan menganalisis yang komprehensif serta real time, MIS membantu perusahaan merumuskan strategis pemasaran yang lebih efektif, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan memperkuat keunggulan kompetitif di tengah pasar yang dinamis. Meskipun implementasinya menghadapi berbagai tantangan nyata seperti biaya yang tinggi, rumitnya integrasi data, dan isu keamanan informasi. Hambatan ini dapat diatasi melalui perencanaan yang baik serta manajemen perubahan yang efektif. Pada akhirnya, terus berinvestasi dalam menganalisis data tidak hanya mengoptimalkan proses internal dan meningkatkan profitabilitas, tetapi juga menumbuhkan budaya kolaborasi yang kuat di semua tingkat organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau tidak mau dimaafkan,